Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elsa Mulyasari dengan NIM 205030900111022 dari program studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai metode dan metodologi penelitian. Istilah metode berasal dari kata Latin yaitu methodus, yang berasal dari kata meta dan hodos. Meta berarti dengan dan hodos berarti jalan. Dilihat dari sejarah penggunaannya, kata metode mempunyai dua makna, yaitu yang pertama bermakna prosedur untuk mencapai sesuatu, dan yang kedua bermakna susunan sistematis. Sedangkan metode dalam sebuah ilmu mencakup kegiatan-kegiatan seperti membentuk konsep dan hipotesis, melakukan pengembangan dan pengukuran, melaksanakan eksperimen, membangun model dan teori, menyajikan eksplanasi dan membuat prediksi. Ilmu itu sendiri terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama orde atau keteraturan, yang kedua determinisme atau sebab musabab, yang ketiga parsimoni atau kesederhanaan, dan yang terakhir empirisme atau pengalaman yang bisa diamati. Secara umum, metodologi adalah untuk membuat kita mengerti dalam arti seluas-luasnya mengenai proses penelitian atau inquiry, dan bukan mengenai hasilnya. Di dalam metodologi memberikan panduan selama studi penelitian, menawarkan satu pendekatan yang menghubungkan tujuan studi dengan unit analisis, metode pengumpulan dan analisis data, dan format pelaporan. Metodologi membuat kita lebih paham, lebih bertanggung jawab, lebih berpengetahuan, dan berguna dalam berargumen karena berdasarkan fakta. Perbedaan metode dan metodologi. Yang pertama, berdasarkan etimologi. Metode atau metode berarti metode atau cara. Metodologi terdiri dari dua suku kata, yaitu metode dan logos, yang artinya adalah ilmu tentang metode. Yang kedua, berdasarkan pengertian. Metode adalah prosedur, teknik, atau langkah untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Metodologi adalah prosedur ilmiah yang di dalamnya termasuk pembentukan konsep, preposisi, model, hipotesis, dan teori termasuk metode itu sendiri. Dan yang ketiga, berdasarkan sifat. Metode bersifat khusus. Metode lebih berkaitan dengan teknis saja dari keseluruhan yang dibahas dalam metodologi. Sedangkan metodologi bersifat umum. Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifiknya adalah bentuk, tugas metode, teknik, dan alat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian penelitian. Penelitian atau research berasal dari kata re dan to search. Re berarti kembali dan to search berarti mencari. Jadi secara etimologis, research berarti mencari kembali. Makna yang terkandung dalam konsep research jauh lebih luas dari sekedar mencari kembali. Penelitian atau riset adalah proses penyelidikan terhadap suatu masalah tertentu yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi untuk mendapatkan informasi atau data yang digunakan sebagai pemecahan yang tepat terhadap masalah yang diselidiki. Penelitian juga dapat didefinisikan sebagai pencarian ilmiah dan sistematis untuk informasi terkait pada topik tertentu. Penelitian dilakukan dengan bantuan studi, percobaan, observasi, analisis, perbandingan, dan penalaran.
Faktanya, penelitian adalah seni penyelidikan ilmiah. Kita semua memiliki naluri keingintahuan, karena ketika ada sesuatu yang tidak kita ketahui, maka kita akan bertanya-tanya, dan rasa ingin tahu kita membuat kita menyelidiki dan mencapai pemahaman yang penuh serta lebih lengkap tentang hal yang tidak kita ketahui tersebut. Keingintahuan ini adalah sumber dari semua pengetahuan dan metode yang digunakan manusia untuk memperoleh pengetahuan tentang apapun yang tidak diketahui. Secara garis besar, penelitian dilakukan untuk memenuhi salah satu hal berikut, seperti untuk berkontribusi pada disiplin tertentu, untuk menginformasikan kebijakan, dan untuk mengatasi suatu masalah tertentu. Karakteristik penelitian meliputi yang pertama ada terkendali, yang kedua ketat, yang ketiga sistematis, yang keempat valid, yang kelima empiris, dan yang terakhir kritis. Terkendali diartikan dalam batas-batas tertentu, peneliti harus dapat menentukan fenomena-fenomena yang akan diamatinya. Kemudian ketat berarti harus teliti dalam memastikan bahwa prosedur yang diikuti untuk menemukan jawaban pertanyaan yang relevan, tepat, dan dapat dibenarkan. Kemudian sistematis menyiratkan bahwa prosedur yang diadopsi untuk melakukan investigasi mengikuti urutan tertentu. Kemudian valid dan dapat diverifikasi. Konsep ini menyiratkan bahwa apapun yang ada dalam penelitian dapat disimpulkan berdasarkan temuan adalah benar dan dapat diverifikasi. Kemudian empiris memiliki arti bahwa setiap kesimpulan yang ditarik didasarkan pada bukti yang kuat yang dikumpulkan dari informasi dari pengalaman kehidupan nyata atau pengamatan. Kemudian yang terakhir kritis diartikan dalam pemeriksaan kritis terdapat prosedur yang digunakan dan metode yang digunakan sangat penting untuk pertanyaan penelitian. Metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu yang pertama ada rasional, yang kedua ada empiris, dan yang terakhir ada sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan berdasarkan teori dan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Kemudian empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Dan yang terakhir sistematis. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu bersifat logis dan urut. Kriteria data penelitian. Pertama ada valid, yang kedua reliable, dan yang terakhir objektif. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Kemudian reliable berkenaan dengan derajat konsistensi data dalam interval waktu tertentu. Dan yang terakhir objektif berkenaan dengan interpersonal agreement atau kesepakatan antar banyak orang. Hal ini berarti semakin banyak orang yang memberikan data yang sama, maka data tersebut menjadi data yang objektif. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu lingkup metodologi penelitian lebih luas daripada metode penelitian. Jadi, ketika kita berbicara tentang metode penelitian, kita tidak hanya berbicara tentang metode penelitian, tetapi juga mempertimbangkan logika di balik metode yang kita gunakan dalam konteks studi penelitian kita, dan menjelaskan mengapa kita menggunakan metode atau teknik tertentu, dan mengapa kita tidak menggunakan metode tersebut, sehingga hasil penelitian mampu dievaluasi baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain.